Shalom saudara-saudara, saat teduh kita hari ini dari dua pasal, Mazmur nomor 28 dan Mazmur nomor 29. Saudara, mari kita mulai dengan mengingat-ingat, apakah saudara-saudara pernah punya pengalaman dalam hal berdoa, dan apa yang saudara doakan itu saudara tahu persis sudah dikabulkan, sudah dijawab. Saudara yakin bahwa Tuhanlah yang mengabulkan doa saudara, Tuhanlah yang menjawab doa saudara. Apakah saudara pernah? Kalau saudara mengatakan seperti iya, seperti enggak, tidak apa-apa. Tuhan pasti akan memberikan pengalaman-pengalaman yang lain. Harapan saya semoga ya kita punya pengalaman, saudara berdoa, saudara tekun berdoa, dan Tuhan menjawab dengan caranya ajaib, saudara gembira. Nah saudara, kalau memang saudara yakin benar bahwa saudara punya pengalaman berdoa dan dikabulkan, lalu apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara perbuat? Senang, gembira, puas, atau bagaimana? Mazmur 28 ini saudara mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya respon kita kepada Allah yang telah mengabulkan doa itu. Respon ini adalah memuji Dia, menyanyi bagi Tuhan, menyanyi bagi Allah. Ditulis begini saudara, terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Sederhana ya saudara, tapi tidak sesederhana itu untuk dilakukan. Mari sekalipun demikian kita praktekkan. Jangan pernah lagi beralasan suaraku fales, suaraku tidak enak. Tidak. Alkitab mengajarkan bersyukur, berterima kasih dengan memuji Dia, menyanyikan nyanyian pujian bagi Dia. Tapi kita tidak boleh berpikir begini saudara, jadi kalau nggak dikabulkan nggak usah nyanyi, nggak usah memuji. Oh no, bukan begitu. Tetapi mulai sekarang mari kita belajar. Dalam pemuritan sudah saya ajarkan bahwa apapun jawaban Tuhan atas doa-doa kita, kita harus selalu mengucap syukur. Ayo mulai sekarang saudara belajar bersyukur. Salah satunya dengan nyanyian, dengan pujian. Itu bisa menjadi kesaksian loh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oh, mamaku sekarang memuji Tuhan. Lama-lama pujian yang memang firman Tuhan itu bisa menggerakkan anak-anak kita, bisa menginspirasi orang-orang sekitar kita. Mari kita mulai sekarang ya saudara ya. Bersyukur apapun jawaban doa dari Tuhan, kita mengucap syukur, salah satunya dengan nyanyian atau pujian. Lalu sekarang Mazmur 29. Dalam Mazmur 29 ini saya mengajak kita untuk membaca langsung pada ayatnya yang terakhir yang berbunyi demikian. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Dua ini saudara yang dibutuhkan kita. Dua ini yang Tuhan sediakan sebagai berkatnya yang diberikan kepada miliknya, yaitu kekuatan dan sejahtera. Dua-duanya disebut berkat dari Tuhan. Saya mau terangkan yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan ini apa sih maksudnya? Saudara, kalau gambarannya kekuatan itu diumpamakan, digambarkan seperti saya dan saudara itu dijaga oleh kekuatan militer yang tangguh, sehingga tidak ada seorang pun yang mencoba mencelakakan kita. Artinya kita dijamin aman dalam segala keadaan. Kekuatan ini bisa kekuatan materi, bisa kekuatan fisik, bisa kekuatan pribadi, bisa kekuatan sosial, juga bisa kekuatan di mana lingkungan kita berada. Macam-macam, tiap orang berbeda. Tetapi Tuhan sudah memberikan berkatnya, yaitu berkat kekuatan. Untuk apa sih berkat kekuatan itu diberikan? Yang pertama,
supaya umatnya yang dibentengi ini tidak diganggu oleh si jahat. Pekerjaan si jahat itu mengganggu saudara. Makanya kita butuh kekuatan. Berkat kekuatan ini yang Tuhan sediakan supaya kita tidak diganggu oleh pekerjaan si jahat. Lalu yang kedua, berkat kekuatan itu apa? Supaya saudara dan saya dapat terus-menerus melakukan pekerjaan baik. Jadi bukan cuma supaya tidak diganggu, tetapi supaya kita bisa terus-menerus melakukan pekerjaan yang baik. Kekuatan ini juga tidak bisa kita bayangkan sehat terus. Enggak saudara, bisa jadi secara fisik kita lemah, tapi Tuhan kasih kekuatan di dalam kelemahan itu dan menyempurnakan kekuatan di dalam kelemahan kita seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Nah, itu kekuatan. Tapi saudara, izinkan saya untuk menyampaikan sharing kepada saudara. Saya selalu memakai kekuatan itu, berkat kekuatan itu di dalam gambaran diri Tuhan Yesus. Tuhan kan banyak ancaman yang dialami, banyak sekali selama hidupnya. Banyak jebakan yang disebar untuk menggagalkan misi Tuhan. Banyak fitnah, keji dan tuduhan jahat, permusuhan yang disebarkan dan dialami oleh Tuhan oleh orang-orang tidak menyukainya tanpa alasan. Tapi justru Tuhan menunjukkan kekuatannya melalui apa? Melalui kesetiaannya dan melalui ketaatannya. Bahkan taat sampai di atas kayu salib pun tidak mengubah dirinya. Itu kekuatan Kristus. Sumbernya dari mana saudara? Sumber kekuatan Tuhan, ia dikasihi Bapa. Ingat saudara, firman Tuhan yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu sabda Bapa. Sumber kekuatan Kristus jelas dikasih Bapa. Sebenarnya saudara, sumber kekuatan itu sudah diberikan pada saya dan saudara. Entah saudara menyadarinya atau tidak. Saya akan bacakan buktinya. Firman Tuhan berkata begini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, Tuhan Yesus di sini. Dan barang siapa mengasihi aku, Tuhan Yesus, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Mengasihi Tuhan Yesus, dikasihi Bapa. Lah ini kan sumber kekuatan. Mari jangan disia-siakan. Kekuatan itu sudah diberikan. Orang yang dikasihi Bapa tidak akan pernah membiarkan dirinya selalu menjadi alat untuk menebarkan kebencian, menebarkan dosa, menebarkan kebusukan. Tidak. Orang yang dikasihi Bapa punya kekuatan untuk terus setia, untuk terus taat kepada Kristus dan firman-Nya. Sekarang berkat yang kedua saudara, berkat sejahtera. Sejahtera itu disebut berkat dari Allah. Apa maksudnya? Kalau saudara tahu, sejahtera di sini sama dengan shalom. Shalom atau damai sejahtera itu saya menyimpulkan dengan bahasa sederhana begini. Saya yang sudah dikasih shalom, yang sudah dikasih sejahtera, tidak lagi memandang orang lain yang berbeda, memandang orang lain yang tidak saya sukai itu dengan pandangan permusuhan. Tidak lagi memandang orang lain itu dengan kebencian, tidak lagi memandang dengan dendam atau apapun, sekalipun saya diperlakukan dengan sangat buruk. Nah, itu shalom yang ada di dalam diri kita. Menerima apapun keadaannya dengan rela, menerima sesama. Kenapa? Karena orang itu diterima oleh Allah. Saya menyimpulkan secara pribadi, shalom itu seperti itu terhadap anak-anak, terhadap orang tua, terhadap menantu, terhadap siapapun, terhadap bahkan sesama jemaat. Sekalipun memperlakukan dengan buruk, saya tidak akan memandang dia sebagai musuh atau orang yang layak dibenci. Tidak. Mengapa? Karena saya sudah diberi berkat shalom. Saudara-saudara, damai sejahtera ini berkat yang tidak ternilai yang sudah Tuhan rancang terhadap umatnya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menemukannya? Bagaimana cara kita mendapatkannya? Kok
sekalipun sudah diberi, rasanya saya tidak punya shalom itu. Firman Tuhan berkata begini saudara, dalam Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Setiap orang akan melakukan apa yang benar menurut ukuran Allah, menurut ukuran firman, sehingga ada kesejahteraan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi, mari kita menyambut berkat Allah itu, kekuatan dan damai sejahtera dengan cara mengasihi Kristus, berarti dikasih oleh Bapa, dengan cara hidup dalam kebenaran, dan pasti akan tumbuh damai sejahtera. Kebenaran yang dimaksud adalah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita selalu menyambut berkat yang sudah disediakan Allah. Selamat ulang tahun untuk AI Goyeing. Saya memperhatikan perjalanan kesalehan AI. Kiranya Tuhan berikan berkat itu, kekuatan dan damai sejahtera. Halo Lani Kristalia, lama tidak bersua, lama juga engkau tidak muncul, selamat ulang tahun ya. Demikian juga kiranya berkat yang Tuhan sediakan diberikan kepadamu. Mari saudara, kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih, ternyata Engkau memberikan berkat yang luar biasa, yaitu berkat kekuatan dan berkat sejahtera. Saat ini Tuhan, kami berdoa kiranya seluruh umat-Mu dimanapun berada menikmati berkat itu, sehingga persekutuan kami di GKT Banyuwangi dan gereja-gereja secara universal digerakkan untuk selalu bersyukur, hidup mengasihi Kristus, hidup dalam kebenaran, dan persekutuan kami, persekutuan yang tidak lagi memandang dan memecah belah dengan kebencian, dengan dendam, dengan kemarahan, dengan sakit hati, tetapi penerimaan yang rela karena Tuhan sudah menerima mereka. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya umat-Mu diberkati dengan kekuatan dan sejahtera ini. Demikian juga berdoa untuk Yeing dan Lani Kristalia. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan agar hidupnya hidup yang terberkati. Terima kasih Bapak. Saat ini secara khusus kami berdoa untuk hidup dalam pergerakan misi yang sedang dikembangkan di tengah-tengah gereja-Mu, yang digelorakan pertama-tama di antara jemaat punya pandangan misi Kristus, yaitu memandang orang lain dengan kasih Kristus, sekalipun di mata kami tanpa aneh, sekalipun di mata kami mungkin berbeda, sekalipun di mata kami mungkin termasuk orang-orang yang tidak diperhitungkan. Berikan kami pandangan Kristus untuk memulai pergerakan misi di gereja-Mu, memandang orang lain dengan kasih Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.